Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran IPA untuk klasifikasi materi dan perubahannya yang belum selesai kita bahas minggu kemarin. Kita akan melanjutkannya dan setelah pembahasan ini kalian siapkan buku pena, kemudian buku cetak, buku-buku yang lain dan sumber-sumber yang lain yang bisa dipergunakan. Kalian buka Google Classroom dan mengerjakan tugas yang ada di sana, ya. Nah, untuk pembahasannya akan saya bagikan besok hari Kamis supaya kalian bisa tahu apakah jawaban kalian benar atau salah dan jawaban yang benar yang mana, sehingga kalian kedepannya bisa lebih mengerti. Selamat pagi, selamat memperhatikan dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pada pembelajaran berikutnya, persilangan monohibrid, dominan, resesif, dan intermediate. Nah, kita melanjutkan persilangan ini pada pewarisan sifat yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Beberapa hal penting yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sebagai berikut. Persilangan monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Jadi yang dimaksud dengan persilangan monohibrid atau satu sifat beda itu misalnya ayam putih disilangkan dengan ayam hitam. Ayam putih itu satu sifat, ayam hitam itu juga satu sifat. Yang dua sifat misalnya ayam besar putih dengan ayam hitam kecil, itu masing-masing punya dua sifat. Tapi kalau ayam putih dengan ayam hitam itu yang dimaksud dengan monohibrid. Juga mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Kemudian kacang RSS berbiji halus disilangkan dengan berbiji keriput misalnya, atau kacang RSS yang tinggi disilangkan dengan RSS yang pendek. Itu beberapa contoh persilangan monohibrid yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Nah, mawar merah dengan genotip M besar dominan, ya. Kalau ini hurufnya besar biasanya dominan pada monohibrid dominan resesif, ya. Jika menggunakan huruf besar itu maka dia merupakan dominan. Nah, kemudian mawar putih dengan genotip M kecil dia resesif. Nah, yang dimaksud dengan dominan dan resesif di sini, dominan itu sifat yang menutupi, sedangkan resesif itu sifat yang tertutupi. Artinya ketika merah ini kemudian bersilang dengan putih, jika ada genotip merah dan putih yang bergabung jadi satu, maka sifat yang muncul adalah sifat yang dominan, ya. Nah, genotip mawar merah ini M besar, jika dua seperti ini sama, ya, ini merupakan gen dominan, ya. Nah, dia akan selalu menutupi gen yang lain yang resesif, ya. M besar dengan M besar jika sama besar M besar termasuk gen homozigot. Homozigot itu artinya gennya sama, ya. Nah, karena yang homozigot itu M besar, maka di sini dapat dikatakan bersifat homozigot dominan, ya. Dua sama dan kedua-duanya merupakan gen yang dominan, sehingga disebut di situ homozigot dominan. Sedangkan yang berwarna putih M kecil ini juga jika resesif dua jejer seperti ini, maka dia baru bisa muncul sifatnya, ya. Karena itu disebut sebagai gen resesif atau yang tertutupi, ya. Tapi jika M kecil berada dalam
satu gen yang sama, maka ini juga disebut homozigot. Ya, ingat homozigot itu jika gennya sama, ya. Nah, karena di sini 2 M kecil dengan M kecil, dia homozigot, tetapi homozigot yang resesif, ya, dinyatakan dengan huruf kecil, ya. Ini yang perlu kalian pahami tentang persilangan pada pewarisan sifat ini, ya. Nah, sekarang kita akan menyilangkan 2 individu, mawar berwarna merah dan mawar putih. M besar genotipnya, sedangkan ini gametnya. Ketika genotip ini kemudian dipisahkan, memiliki gamet M besar dan M besar. Nah, sedangkan genotip M kecil mempunyai gamet M kecil dan M kecil. Ini merah dan ini putih. Maka jika disilangkan dari kedua genotip ini, M besar disilangkan dengan M kecil akan menghasilkan F1 dengan genotip M besar M kecil, ya. Ingat di sini genotip adalah sesuatu yang menentukan sifat dari fenotipnya yang kelihatan. Genotip ini tidak berdiri sendiri, tetapi genotip ini menentukan sifat, juga dibantu dipengaruhi juga oleh lingkungan yang ada, ya. Jadi selain genotip ini, maka lingkungan juga berpengaruh besar pada sifat atau karakter dari keturunan yang dihasilkan ini, ya. Nah, ini yang induknya ditulis dengan P, parental atau induk, sedangkan anaknya ini disimbolkan dengan F, ya, filial. Nah, kalau anak itu F1, ya. Jika M besar dan M kecil genotipnya, maka yang terlihat adalah yang dominan. M besar dominan, M besar berwarna merah, maka sifat putih ini akan tertutupi oleh gen dominan ini, sehingga fenotip dari F1 ini semuanya akan berwarna merah, ya. Ini yang perlu kalian pahami juga. Jika setiap ada gen dominan di sini, maka fenotipnya adalah fenotip dari gen dominan ini, ya. Di sini yang dominan adalah merah, maka ketika M besar, M kecil, maka akan muncul warna merah. Nah, perhatikan di sini M besar dan M kecil merupakan gen heterozigot karena M besar dengan M kecil itu berbeda, ya. M besar bersejar dengan M kecil itu gennya berbeda, M besar dengan M kecil, sehingga disebutkan di sini gen heterozigot, ya. Nah, di sini M besar, M kecil berwarna merah karena M besar itu merah dominan terhadap M kecil yang berwarna putih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hasil persilangan antara F1 dengan F1 yang nanti akan disebut sebagai F2, begitu kan? Nah, maka kita akan melihat di sini jika F1 dengan F1 dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, apa yang akan dihasilkan dari keturunan yang bersifat demikian ini. Nah, perhatikan berikutnya. Nah, M besar M kecil disilang dengan M besar M kecil. Gametnya M besar M kecil, dia punya 2 M besar dengan M kecil, disilangkan dengan M besar dengan M kecil 2. Nah, kita letakkan ini gamet salah satu induknya M besar, ya, M kecil kita letakkan di sini. Kemudian yang ini di sini kita letakkan juga di sini M besar dan M kecil. Sehingga kemudian hasil persilangan itu akan menghasilkan demikian caranya. M besar kita letakkan di sini, ya. Kita tarik ke bawah, ini kita tarik ke samping, ya. Ini juga begitu, ya.
M besar, kita ambil dari sini juga M kecil. Nah, ingat peraturan yang ada di sini, yang besar ditulis di bagian depan, selalu di bagian depan, ya, yang besar, yang kecil di belakangnya. Nah, ini juga begitu. Nah, perhatikan di sini, M besar kita tarik ke bawah, M kecil kita tarik ke sini. M besar, M kecil nggak bisa. Kita kemudian menuliskan M kecil, M besar nggak bisa. Ya, tidak boleh, kalau itu akan salah. Jadi yang besar ditulis di depan, ya. Nah, kemudian berikutnya di sini, nah ini seharusnya kita tarik dari sini, ini M kecil, ini M kecil juga, di sini seharusnya M kecil, ya. Nah, ini kurang tepat di sini, ini harusnya M kecil, sehingga kemudian F2-nya akan tertulis demikian, ya. F2-nya M besar nomor 1, M besar M kecil ada 2, M kecilnya 1, ya. M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1 dengan perbandingannya 1:2:1. Ini perbandingan genotip pada persilangan monohibrid dominan resesif, ya. 1, M besar berfenotip merah, 2 dan 3, M besar M kecil juga berfenotip merah. Ingat, setiap ada M besar maka fenotipnya merah. Yang keempat, M kecil berfenotip putih. Maka perbandingan fenotipnya merah banding putih adalah 3:1. Ya. Ini persilangan pada F2 dominan resesif yang kita pahami seperti ini. Nah, sekarang persilangan intermediate. Intermediate itu apa sih? Intermediate itu antara, ya. Kalau tadi dominan resesif ada salah satu yang menutup, ada salah satu yang tertutup, maka pada persilangan intermediate ini tidak saling menutupi, ya. Nah, jika saling bertemu antara gen berwarna merah ini dengan mawar berwarna putih, ya, genotip merah M besar, nah, gametnya M besar dan M besar, ya. Yang putih genotipnya gametnya M kecil dan M kecil. Maka jika disilangkan M besar dengan M kecil ini akan menghasilkan individu baru dengan genotip M besar M kecil, ya. Ini. Nah, beda dengan dominan dan resesif. Ketika dominan dan resesif muncul seperti ini, maka ini pasti bersifat M besarnya ini akan muncul M-nya merah. Tetapi pada intermediate ini tidak ada yang saling menutupi. Maka ketika bertemu seperti ini akan memunculkan sifat baru gabungan dari kedua induknya, ya. Maka jika muncul seperti ini akan menghasilkan fenotip yang baru, gabungan antara merah dengan putih, menghasilkan mawar dengan warna merah muda. Nah, ini merupakan gabungan sifat dari kedua induknya. Apakah kalau kemudian hasil F1 dengan F1 disilangkan, nah kita akan melihat mawar merah muda disilangkan dengan mawar merah muda, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, mari kita perhatikan di sini. Nah, masih sama persilangannya seperti tadi, cuman yang berbeda di sini adalah pada ini, ya, 2 dan 3. 1 merah besar berwarna merah. Yang 2 dan 3 M besar disilangkan dengan M kecil, maka ini akan muncul merah muda, ya. Yang keempat, M kecil akan berwarna putih, ya. Nah, ini yang penting, sehingga kemudian perbandingan fenotipnya merah muda dan putih adalah 1:2:1, sama dengan perbandingan genotipnya 1:2:1, ya. Ini perbedaan antara fenotip
dan genotip. Kalau di persilangan monohibrid dominan resesif itu hasilnya 3:1 fenotipnya, sedangkan pada intermediate itu 1:2:1. Nah, demikian penjelasan saya tentang persilangan monohibrid pada dominan resesif dan intermediate. Ingat, yang ini sebetulnya M kecil sama dengan yang di atas tadi, M kecil. Kita tulis yang di sini ini ya. Mohon maaf ada kesalahan penulisan seperti ini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan, dan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Selamat pagi, selamat menyelesaikan tugasnya, dan tetap bersemangat. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.